Akan dijelaskan oleh Anissa Nadia Suari. Kita mau sekarang ini, entah itu mau jadi tukang doors, yang sering kita lihat itu ada Wirda Mansur, habis itu juga Pak Nadiem Makarim, itu bisa jadi contoh buat kita semua. Tapi yang harus kita ketahui dari para milenial sukses itu nggak ada yang kerjaannya tidur, nggak ada. Mereka semua pasti ngerasain yang namanya jatuh bangun pas merintis usaha itu. Habis itu yang ketiga, bergabung dengan komunitas pembisnis. Nah, kalau misalnya kita satu frekuensi sama para pembisnis, insya Allah semangat kita itu bakalan meningkat gitu. Beda kalau misalnya kita gabungnya sama orang-orang yang males atau main game terus, pasti pola pikir kita pun bakal ngaruh juga gitu. Makanya sebenarnya komunitas itu penting banget. Terus yang keempat, banyak membaca buku inspiratif. Nah, sekarang itu bukan cuma buku, bahkan kita bisa nonton YouTube, para pengusaha-pengusaha sukses lewat YouTube, habis itu juga banyak webnya, habis itu juga bisa lewat Instagram, banyak banget sekarang medianya. Nah, salah satu buku yang mungkin terkenal sih ya, itu ada buku Khairul Tanjung, Sang Anak Singkong, itu bagus banget. Dan kalian juga bisa baca-baca bukunya Wirda Mansur, itu juga insya Allah menginspirasi banget buat kita-kita yang pengen jadi milenial sukses. Terus yang kelima itu nikmati hari santai Anda. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita jadi pembisnis sejak dini, itu insya Allah 20 tahun mendatang kita bakal merasakan buahnya gitu. Kan kita udah jatuh bangun nih selama 20 tahun ini. Nanti pas kita umur 40 tahun, kita bakal ngerasain buahnya gitu. Kita tinggal santai-santai sama keluarga, kita mau ngeluarin zakat pun kita nggak mikir, nggak bisa ngeluarin zakat nih kan buat diri sendiri aja, nggak ada pikiran kayak gitu. Karena 20 tahun mendatang tuh kita udah ngerasain buahnya gitu, tinggal santai-santai aja. Oke, next. Seproduktif mungkin. Kemudian ada keep you on track. Jadi kita boleh, kalau misalnya yang pengusaha, tentu kita punya dalam waktu 1 bulan saya harus punya toko. Dalam waktu 1 tahun saya harus punya 2 toko. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita udah punya tujuan yang jelas, kita jangan sampai ngalur ngidul nih. Udah jelas pengen punya usaha donat, harus terus ke situ. Jangan, ini kayaknya peluang di bisnis emas bagus nih. Padahal bisnis donat ini kita belum lancar dan kemungkinan bisa maju. Tapi karena kita oleng, karena bisnis emas ini bagus, terus kita jadinya belok sedikit, itu fokusnya bisa hancur. Jadi sebisa mungkin satu-satu, difokusin satu, nanti kalau misalnya udah kira-kira berhasil kita bisa mencabang ke usaha yang lain, baru silahkan. Yang penting jangan sampai terbengkalai gitu. Karena terbengkalai itu yang ada kita nggak bisa dapet keberhasilan dari yang kita usahakan. Karena coba, karena nggak ada tujuan yang jelas, hancur semuanya gitu. Terus yang terakhir ini penting banget, reward yourself. Jadi ketika kita udah mencapai sesuatu yang kita tuju, jangan lupa nih kita untuk membahagiakan diri kita. Tapi jangan sampai ya dengan dalih reward yourself, ini abis gajian nih, langsung dibeliin makanan, cilok, seblak, habis itu juga baju lah semuanya sampai habis dan kita nggak punya simpanan. Jangan kayak gitu. Reward yourself itu semampunya aja. Selain semampunya juga secukupnya. Jangan sampai berlebihan. Oke? Oke, next. Nah, di sini juga kita maparin pengusaha muslim sukses di Indonesia. Next. Oke, next. Nah, di sini ada Mbak Diajeng Lestari. Ini pemilik Hijup. Jadi bukan hijab ya, ini Hijup. Beliau itu salah satu milenial sukses. Beliau punya usaha fashion. Mungkin kalau misalnya kita cari di webnya itu macam-macam kerudung segala macam itu banyak banget dan fashionable banget lah. Terus yang kedua ada Medina Zen. Yang kita tahu kan kayak misalnya Bandung Makuta,
Ini salah satu perusahaan yang dinaungi oleh Medina Zain. Jadi ini keren banget Medina Zain. Selain beliau berkecimpung di dunia kuliner, beliau juga di skincare, habis itu juga fashion, banyak banget yang udah dinaungi sama Medina Zain ini. Oke, next. Di sini ada Elang Gumilang. Nah, yang kita pikirin kan selalu kalau misalnya bisnis properti, oh ini mah yang punya orang Cina, oh ini mah yang punya orang Kristen. Oh no, jangan salah. Di sini ada Elang Gumilang, salah satu Muslim yang berkecimpung di dunia properti gitu. Jadi termasuknya udah terkenal banget sih ini Elang Gumilang ini. Kemudian selanjutnya ada Pak Khairul Tanjung. Pasti kalian tahu dong, yang punya Trans TV, Trans 7, Bank Mega, habis itu juga Trans Studio, itu semuanya punya Pak Khairul Tanjung. Belum lagi usaha-usaha yang lain. Terus oke, next. Di sini ada Dian Wahyu Utami. Nah, ini yang punya Dian Pelangi. Ini juga apa sih berkecimpungnya di dunia fashion. Kemudian yang ini yang sering kita dengar dari dosen kita, yakni Ibu Nurhayati Subakat, Wardah. Pasti udah pada tahu dong ya Wardah itu. Selain itu apa namanya aman untuk digunakan, itu juga banyak banget yang cocok. Oke? Next. Nah, mungkin itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Keren. Keren nih presentasinya. Senang saya nih. Nisa Dwi ya, Fitriani dan teman-teman. Ya, pembukaan sudah bagus nih. Bisa dipertahankan ya. Jadi bagus presentasinya, motivasinya, penyajiannya bagus ya. Nah, saya harap adik-adik juga demikian. Bikin saja, mau bikin video, bikin apa gitu ya. Jadi pada ikut senang. Mudah-mudahan itu motivasi. Nah, semua yang ditampilkan oleh Anissa Dwi dan teman-teman itu adalah merupakan sosok perempuan semua. Memang hasil riset di Indonesia menunjukkan memang paling banyak pengusaha di Indonesia adalah perempuan. Dan cocok ya, paling nanti tadi ada Elang ya, ada Pak Hairul Tanjung ya. Pak Hairul Tanjung Masya Allah luar biasa. Ya luar biasa, inspirasi bagi kita semuanya. Ternyata dia ya itu tadi ada bukunya ya, bisa dibaca juga ya. Baik, saya pikir itu silakan kita akan berdiskusi.